Pada waktu itu saya merasakan badan demam ya, agak demam, lalu batuk terus. Dan disertai dengan sesak nafasnya, hasilnya adalah menuju kepada kanker. Setelah pengobatan cairannya diambil dan dilakukan intervensi, semua sel yang ada di sini sudah hilang, dan yang kanker yang mutasenya juga sudah sisa-sisanya sudah menipis, sudah tidak lagi. Nama saya Muhammad Sadikin, berumur 68 tahun, berasal dari Jakarta. Pada waktu itu saya merasakan badan demam ya, agak demam, lalu batuk terus. Dan disertai dengan sesak nafasnya, dan setelah diperiksa saya juga dilakukan pemeriksaan di bagian belakang melalui USG dan diperiksa darah laboratorium, dan hasilnya terdapat ada cairan di dalam paru-paru. Setelah itu cairan tersebut diperiksa di laboratorium dan dinyatakan hasilnya adalah menuju kepada kanker. Nah, saya sangat lemah sekali mendengar kondisi saya yang sudah terus drop. Kami berembuk dan dengan kondisi yang tidak karuan karena pemikiran yang banyak sekali, sehingga saat itu ada saudara yang pernah juga berobat di rumah sakit Modern Hospital ini di Guangzhou yang menderita kanker liver, sehingga akhirnya kami sangat setuju untuk mengikuti jejak sepupu saya yang pernah melakukan pengobatan di Modern Cancer ini. Setelah itu kami menghubungi kantor perwakilan dari Rumah Sakit Modern Guangzhou yang ada di Jakarta, mengurus semua perluan surat-surat dan keperluan untuk keberangkatan ke Modern Hospital. Dari semenjak pengurusan visa, ini sangat penting karena untuk membantu kelancaran maupun sistem komunikasi yang dimana kita akan melakukan pengobatan di negara lain. Sesampainya di Guangzhou, kami disambut dari semenjak di airport, dijemput dengan mobil minibus untuk dilakukan segera pemeriksaan darah, laboratorium, USG, MRI, jantung, dan toraks ya. Lengkap, sudah lengkap langsung ditangani dengan prosedural yang dilakukan oleh rumah sakit dengan lengkap. Hasilnya itu terjadi betul ada kanker berupa tumor yang di paru-paru sebelah kiri, di mana tumor ini sangat aktif sehingga dia memproduksi cairan-cairan yang abnormal untuk masuk ke dalam paru-paru. Dokter langsung menangani itu untuk dilakukan pengobatan dan tindakan lebih lanjut, yaitu nantinya dengan intervensi pada sasarannya obatnya itu langsung mengena kepada tumor. Dan sebelum itu juga dilakukan penyedotan cairan di dalam paru-paru dan infus targeted sama imuno. Setelah pengobatan cairannya diambil dan dilakukan intervensi, saya tidak mengalami banyak perubahan dalam tubuh, tidak merasakan sakit, dan rasanya agak bertambah baik, dan kondisi nafas pun juga tambah baik. Dan hari ke-9 dia mau disedot lagi cairan, itu sudah kosong, terhenti cairannya akibat dari selesainya pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dihasilkan dari CT scan bahwa semua sel yang ada di sini sudah hilang, dan yang kanker yang mutasenya juga sudah sisa-sisanya sudah menipis, sudah tidak lagi. Itu diambil 600 sampai 1000 cc ya kalau nggak salah, jadi 1 liter. Jumat, Sabtu masih banyak juga coklat warnanya. Pas Minggu, nah hari Minggu itu kita targeted, harus targeted, terus kita masih diambil cairannya. Tiap pagi jam 10 tuh dicubles tuh untuk ambil cairannya. Hari Selasa intervensi, Jumat imunoterapi. Nah, itu tanggal 3 imunoterapinya, 3 November. Pas November, tanggal 4 itu dokter pagi-pagi itu lagi. Dokter apa tuh namanya ngambil itu lagi. Jam 10, jam 12
nggak ada darahnya. Jam 12.01, aduh nggak ada sama sekali, kantongnya kosong, zero, bukan sedikit-sedikit gitu lah, zero. Saya sampai dokter nggak ada, gitu, doa. Jadi dia kalau di sini, saya duduk di situ tuh untuk doa gitu kan. Terus udah jam 2 sampai jam 4 diambil nol. Saya sampai nangis, saya bilang sama dokter, saya peluk si dokter waktu itu, dokter Lili Anjing tuh. Saya gendong dia, dokter thank you. Seneng banget kita di sini, seneng banget dokternya tuh baik-baik. Apalagi susternya kalau ngambil darah tuh nggak sakit, dia sih happy. Dokter pun secara sangat teliti sekali dan terkoordinasi menuju pada kemudahan ini, sehingga saya berangsur-angsur menjadi badannya bisa pulih dari pengobatan ini. Saya sangat berterima kasih pada kesigapan dan keteraturan dari para dokter dan pelayanan dari suster juga yang secara rutin setiap hari selalu memperhatikan kondisi perkembangan hari demi hari menuju kepada rencana penyembuhan dari penyakit saya ini. Saya dari Oktober nganter berdua di sini, nggak ada yang nganter lagi. Selalu ikut dong. Berdua selalu ikut. Saya sangat berterima kasih sekali kepada istri saya yang sudah setia menunggu dan merawat, menjaga sekaligus mendampingi selama pengobatan di rumah sakit. Kepada teman-teman dan semua saudara-saudara dan yang lain, sahabat yang lain, untuk sangat dianjurkan jangan putus asa. Tetap kita melakukan antusias dengan semangat yang tinggi dan kita selalu bersama dengan Tuhan untuk selalu hidup dengan baik, happy dan tegar.